lebih memorable buat saya itu bukannya saat saya dapat $1 juta, tapi justru saat dimana saya bisa bayar seluruh hutang pendidikan saya 40.000 Singapura dolar itu lunas, cash, saya bayar tuntas. Aku pengen banget one day bisa menangin Grammy Award buat Indonesia. Amin Tuhan, amin Tuhan. Pertama kali benar-benar nyanyi dibayar itu waktu aku lulus SMA. Jadi benar-benar mulai nyanyi di kafe itu setelah lulus SMA. Kami bicara cinta, keluarga, karir, dan cerita lainnya. Problema perempuan dari perempuan untuk para perempuan. Inilah Perempuan. Ceritain dong dari kamu dulu pertama kali belum memulai bisnis sampai akhirnya detik ini menjadi seorang motivator, menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang business woman. Wah, iya nih. Ada 3 jam kok. Ada 3 jam. Iya. Tapi memang sih kalau dari kecil ya, kalau misalnya aku bayangin, pernah nggak sih kepikiran pengen punya bisnis sendiri, jadi penulis? Sama sekali nggak kepikiran. Karena kalau cita-cita dari kecil tuh kalau ditanya, anak-anak kalau udah besar mau jadi apa? Dokter, insinyur. Bener-bener. Dan aku tuh biasanya, aduh ibu guru saya mau jadi insinyur elektro. Jadi udah tahu dengan jelas mau jadi insinyur elektro karena papa dulu memang insinyur elektro dan aku tuh sangat mengagumi sosok papa banget dan aku pikir wah keren banget nih suatu hari nanti aku juga harus jadi insinyur elektro. Nah, tapi kenapa akhirnya aku berubah haluan dan akhirnya mulai bisnis sendiri, apalagi drastis tuh haluannya 80 derajat ya. Ya karena pas lagi saat aku ulang tahun ke-20, di situ aku punya sebuah mimpi dan aku bilang pokoknya aku pengen bisa punya kebebasan finansial, aku pengen bisa bayar hutang-hutang pendidikan saya karena waktu itu kan kuliah di Singapura juga karena kerusuhan akhirnya kesana ngutang ya kan. Dan aku pengen bisa membagikan orang tua dan aku targetin itu pokoknya sebelum ulang tahun ke-30. Iya banyak sih jatuh bangunnya, ceritanya cukup panjang, tapi akhirnya aku memutuskan, oke kalau gitu saya pengen sukses di usia muda, setidaknya saya harus mencoba untuk memulai bisnis sendiri. Nah akhirnya gitulah begitu lulus kuliah, saya bulatkan tekad, oke kalau gitu saya tolak semua tawaran pekerjaan dan saya mulai bisnis saya sendiri di Singapura waktu itu. Pertama kali benar-benar nyanyi dibayar itu waktu aku lulus SMA. Jadi benar-benar mulai nyanyi di kafe itu setelah lulus SMA 2003. Itu jadi kamu nyanyi di kafe itu dari SMA? Selesai SMA. Selesai SMA? 2003, yap. Terus mulai ikut ajang pencarian bakat itu tahun berapa? 2004. 2004, 2005, 2006, terus sampai 2012 terakhir. Ya. Wow, dan langsung menang, menggelegak, jeder gitu. Oke. Waktu itu ketika kamu pergi ke Singapura, tadi kamu bilang kan penuh dengan hutang. Hutang apa kok? Pergi dengan hutang itu kan gak enak gitu ya. Bener-bener. Ke Singapura udah jalan-jalan, plesir gitu kan biasanya. Iya, biasanya kalau orang bayangin Singapura, wah tempatnya buat shopping, buat jalan-jalan, buat hura-hura, buat senang-senang kan. Tapi enggak sih buat saya justru sebaliknya. Ini sebenarnya terjadi ketika tahun 98, ya 98 itu kan kita semua tahu di Indonesia ada riots itu kerusuhan, ada krismon. Nah jadi pas saat kerusuhan itu terjadi, saya baru lulus SMA. Tadi mau kuliah di Jakarta. Cuma karena kerusuhan situasi seperti itu, orang tua saya khawatir akan masa depan saya, terutama masa depan pendidikan. Nah akhirnya dikirimlah saya ke Singapura. Nah karena saya bukan berasal dari keluarga kaya raya dan karena memang nggak pernah dipersiapkan, apalagi waktu itu dolarnya kan juga mahal banget gitu kan. Nah akhirnya pas saya ke Singapura, ya itulah di sanalah kami meminta bantuan pinjaman dari pemerintah dan kebetulan dari pemerintah Singapura juga mengulurkan bantuan sih kepada pelajar di Jakarta. Nah jadi karena dari nilai saya cukup baik, dulu rajin belajar kalau lagi sekolah. Rajin belajar, membantu orang tua. Jadi saya diterima di salah satu universitas di Singapura. Nah, jadi nilai cukup tapi uang nggak cukup. Nah, akhirnya disitulah kami dibantu. Akhirnya bisa diberi pinjaman untuk kuliah. Disitulah hutang mulai. Dan disitulah akhirnya ya baru
ya ada hutang yang memang harus dibayar begitu saya student lulus. loan ya. Student loan Iya, gitu. iya. Bukan hutang apa tapi student loan. Untuk kuliah. Iya, iya. KTV, televisi keluarga yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia, menghadirkan program-program unggulan guna mengulurkan belalainya. yang bernilai edukasi, Kaos kakiku bolong. Simsalabim. Halo, ketemu lagi dengan Kak Lucy. dan menginspirasi keluarga Pianis jazz berusia Indonesia. 14 tahun, Joy Alexander. Cara membuat takoyaki bisa dibilang gampang-gampang susah ya. Jarang banget disentuh ya, apalagi anak sekarang ya terutama ya, pasti taunya boba. Kita alergi pada produk-produk tertentu dengan makanan. Itu mulai kekerasan. KTV bisa dinikmati di siaran digital dan satelit. KTV, televisi kota kita. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang di korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Saya sebagai relawan tidak boleh mengeluh capek. Saya ambil berhanya aja. Masih saya dikasih umur panjang, saya masih tetap jadi tagana. Gali esensi fenomena. Marwah paling mendasar itu integritas sebetulnya. Karena kalau aturannya semua sudah diatur. Ya, ini akan jadi bom waktu kalau isu stunting tidak diatasi dan tidak dicegah. Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa. Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Happy walk, yume wo sagashite mori wo arukou. Lolly walk, kaze ni fukarete hitori arukou. Robin Hood. Di jam berikut hanya di KTV. Apakah mereka tidak tahu kita sudah di abad ke-21? Bahkan kakekku pun tidak lahir tahun 1820. Kalau begitu, selamat membaca Ronaldinho. Ayo kita main tendangan penalti. Gawangnya berbentuk bundar dan wasitnya terbang. Terbang? Aku tidak bisa membayangkannya. Ronaldinho, Senin sampai Jumat di jam berikut. Hanya di KTV. Hitotsu hito yori chikara mochi, futatsu furusato ato ni shite, hana no koto de ude dameshi, mitsu mirai no omono dai, dai-chan kachore ninki. Inekape Taiso di jam berikut. Hanya di KTV.
apakah karena student loan tadi atau hutang dari sekolah tadi itu membuat kamu terjun ke dunia bisnis? Oh ya, itu salah satu alasan terbesar karena kan pada saat itu saya pengen bebas finansial gitu kan, pengen bisa membahagiakan orang tua, pengen bisa mendapatkan sesuatu, bayar hutang-hutangnya dengan cepat pada saat itu. Jadi saya pikir oke, kalau gitu setidaknya saya pengen mencoba bisnis sendiri, karena kalau saya bisnis sendiri ya kan apa yang saya dapatkan tiap bulan tidak tergantung dari bos, dari apa sih, dari gaji dan sebagainya. Nah jadi itulah waktu itu pikirannya sih seperti itu. Karena mungkin ketika kita mengalami begitu banyak tantangan, kesulitan dalam hidup ya, tanpa kita sadari sebenarnya hidup itu mengajarkan kita sesuatu untuk memulai sesuatu yang baik. Nah jadi kalau saya bilang sih Mbak Nina, sebenarnya terus terang saya bukan orang yang selalu merencanakan masa depan gitu kan. Umur 18 tahun pada saat itu ya nggak pernah kepikiran lah mau besar nanti mau harus seperti apa, ya kan, mikirin duit segala macam. Dan saya pikir asalkan orang tua masih ada, ya hidup saya kan selalu merasa aman dan nyaman gitu. Ngapain pusing-pusing mikirin masa depan? Ada safety net-nya ya. Benar-benar. Nah tapi yang terjadi adalah ketika saya harus berjuang sendiri di Singapura, jauh dari orang tua, nggak ada siapa-siapa, saya baru benar-benar merasakan bahwa hidup itu nggak mudah gitu. Dan saya harus bertanggung jawab akan diri saya sendiri. Saya harus berusaha cari makan sendiri, berusaha bertahan hidup dengan uang yang saya punya, $10 tiap minggu pada saat itu, berusaha cari kerja sendiri gitu. Jadi $10 tiap minggu, sekali makan berapa, Mes? $10 tiap minggu. Nah itu juga kadang-kadang cari makan gratis, karena nggak cukup lah pasti. Iya bener, $10 seminggu sekali per meal itu kan kayak bener. $7 biasa bener $5. Tapi kalau di kampus yang paling murah pun juga $3 paling kan. Jadi memang nggak mudah. Nah tapi justru di saat-saat itulah 1-2 tahun pertama saya jalani di Singapura penuh dengan kesulitan, penuh dengan keterbatasan ya, sampai suatu hari saya benar-benar sadar. Saya sadar bahwa saya nggak mau hidup susah seperti ini gitu. Hidup itu kan cuma sekali, dan kalaupun ada orang yang bisa mengubah hidup itu, ya orang itu adalah diri saya sendiri. Nah jadi mulai saat itulah saya berhenti untuk menyalahkan keadaan, saya berhenti untuk membanding-bandingkan kenapa sih kok si ini begini, si ini begitu, kenapa saya harus seperti ini gitu. Dan saya berhenti untuk menyalahkan diri saya sendiri, dan saya berjanji dan saya bilang pokoknya sebelum saya ulang tahun ke-30 saya harus sudah bisa mempunyai kebebasan finansial. Karena memang kenapa aku terjun ke dunia entertainment kan memang udah karena aku menang ajang itu kan, gitu. Dan kenapa aku pengen benar-benar meneruskan lifestyle di sini ya karena satu jelas kebutuhan di rumah yang nggak bisa dianggap remeh gitu, nggak bisa dianggap gampang lah, nggak bisa digampangin gitu Kak, yang benar-benar terus mengikuti kemanapun aku pergi gitu. Dan satu-satunya mungkin juga orang yang benar-benar bekerja gitu di rumah aku ya aku gitu. Jadi mungkin itu salah satu alasannya kenapa aku harus terus ada gitu di industri musik Indonesia ataupun di dunia entertainnya Indonesia gitu. Jadi bukan hanya karena aku harus terus bernyanyi atau terus eksis atau terus apa, tapi ya di samping itu ada alasan yang lain adalah ya keluarga aku itu sih. Jadi aku harus benar-benar fokus juga dengan apa yang ada sekarang. Nyanyinya aku harus fokus juga, karena kalau aku nggak fokus nyanyi, orang nggak suka aku perform, nggak suka itu kan, itu akan menjadi mematikan rezeki aku juga kan kayak gitu. Jadi aku mikirnya aku harus terus ada di dunia ini untuk keluarga aku. Oh kalau dulu itu karena aku kebanyakan nonton film-film kayak Satria Baja Hitam, Senseiya, emang pengen gitu. Yang ada ceweknya sih yang aku suka Sailor Moon ya. Cuman kan Sailor Moon dengan kekuatan bulan akan menghukummu gitu. Tapi lebih ke kayak Ultraman, Satria Baja Hitam. Kalau zaman-zaman aku dulu, tahu Ande umurnya berapa? Enggak apa-apa, saya taunya Voltus lebih lama lagi. Oh iya, aku belum tahu. Ya, terus kalau misalnya kamu stres, marah gitu, berarti melampiaskannya mudah dong. Aku kalau atau gimana ngelampiasin stres kamu marah itu? Atau stres aku lebih seneng sendiri sih daripada nanti. Aku kan orangnya kok Aries kan keras iya, ya langsung soalnya. gitu, nggak mau basa-basi gitu. Kalau gue nggak suka sama lo, gue nggak suka. Gue bilang gitu langsung, gue nggak suka sama lo karena lo ini gitu. Nah kalau kayak gitu ada beberapa orang yang mungkin nggak bisa kali kalau digituin ya, nggak bisa terima kalau digituin. Jadi sekarang aku lebih milih kalau memang aku lagi nggak enak body gitu, nggak enak hetong, alias nggak enak hati, aku lebih milih nyendiri gitu. Kayak misalnya makan sendiri,
Pokoknya pergi aja nyetir sendiri ke restoran makan. Suami tapi makan ngerti? es krim, ngerti Kayak banget. gini, Atau enggak kalau aku lagi bete tuh biasanya suami aku udah tahu, Beb, aku mau makan es krim. Jadi atau enggak, Beb, aku lagi pengen yang manis-manis, krim brulee gitu-gitu. Jadi kayak udah, dia udah ngerti. Kenapa sih kok kamu tumben makan itu? Iya, enak. Nggak ingin berbagi cerita sama suami gitu atau? Biasanya ceritanya kalau udah reda. Oh, jadi emosi redain dulu Iya. dengan makan yang manis-manis, es krim atau apa gitu. Iya, terus nanti kalau udah santai, tadi tuh aku kesel tahu gini gitu. KTV, televisi keluarga yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia, menghadirkan program-program unggulan yang bernilai edukasi, dan menginspirasi keluarga Indonesia. KTV bisa dinikmati di siaran digital dan satelit. KTV, televisi kota kita. Yang namanya hidup nggak perlu terlalu dibawa serius. Santai aja sambil ketawa ke TV melihat video-video lucu. Waduh ente, minumnya gimana sih? Kok keluarnya dari bawah? Ya ilah, ngasih semangat malah dicipratin es. Dunia tawa hanya di KTV. Daikander di jam berikut hanya di KTV. Halo teman-teman, Bona, kita main yuk. Yuk saksikan Bona and Friends. Bona, Ula, dan Kakak, maukah kalian membantuku? Sini ku bantu, Tita. Bona mengulurkan belalainya meraih kunci di ranting pohon yang tinggi. Bona and Friends, kartun yang lucu dan seru. Tayang di jam berikut ini ya, pastinya hanya di KTV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Buat sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. KTV, televisi keluarga yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia, menghadirkan program-program unggulan Bona mengulurkan belalainya yang bernilai edukasi, Kaos kakiku bolong. Tolong, Nirmala. Simsalabim. Halo, ketemu lagi dengan Kak Lucy. dan menginspirasi keluarga Indonesia. Berusia 14 tahun, Joy Alexander. Cara membuat takoyaki bisa dibilang gampang-gampang susah ya. Jarang banget disentuh ya, apalagi anak sekarang ya terutama ya, pasti taunya boba. Kita alergi pada produk-produk tertentu dengan makanan. Itu mulai kekerasan. KTV bisa dinikmati di siaran digital dan satelit. KTV, televisi kota kita.
ya? Maksudnya di rintangan-rintangan ada di karir yang kamu sudah lalui. Oh, yang udah aku lewatin. Banyak banget sih, Kak. Kayak apalagi pas zaman-zaman ngafe gitu kan, ditawar sama laki-laki hidung belang gitu. Sering banget. Ditawarnya gimana, kayak diajak minum, diajak minum. Ada yang pernah tiba-tiba kayak bisik-bisik tapi nggak tahu dicium-cium kayak gitu. Kayak aduh, gimana ya? Ya, satu, kita harus, namanya penyanyi kafe, kita pasti gimana caranya omset dari venue itu harus banyak juga kan, kayak gitu. Jadi mau nggak mau frontliner inilah kita penyanyi-penyanyi kan pasti kan ditugaskan oleh orang-orang band untuk mengentertain, in a good way. I mean kayak gimana caranya tamu itu bisa beli minuman yang banyak, makan yang banyak, ngobrol yang lama atau gimana gitu kan, biar omset dari venue itu naik. Tapi kan kadang-kadang orang-orang ini yang kita deketin untuk ngobrol apa gitu-gitu, mereka mikirnya kan dia mau ini ya, coba deh gue ajak ini, coba deh gue ajak, mungkin coba-coba kayak gitu, yuk minum yuk, tapi di kamar aku mau nggak, kayak gitu. Terus kayak boleh nggak apa-apa, tapi sama teman-teman satu band semuanya, aku bilang kayak gitu. I don't mind, tapi sama semuanya, nggak cuma berdua, aku bilang kayak gitu. Langsung dianya nggak mau, ya berarti kan udah ketahuan mau nggak benernya kan, kayak gitu. Terus kayak pulangnya kemana? Aku ke Bekasi, aku bilang. Terus naik motor, nggak mau nginep aja, tinggal aja di kamar kayak gitu. Jadi banyak lah kayak pencobaan yang kayak gitu banyak banget. Tapi ya maksud aku kalau misalnya aku adalah orang yang menghalalkan segala cara untuk punya uang, aku mungkin akan melakukan itu. Tapi ya aku mikirnya nggak selamanya orang cari uang itu kan mulus gitu kan. Jadi mungkin ini adalah kerikil-kerikil kecil dalam perjalanan karir aku kayak gitu sih. Ya apapun saya bisa kerjakan pada saat itu, ya udah saya kerjakan sungguh-sungguh gitu. Nah, dimulai dari situlah. Tapi nggak gampang ya, ternyata saya nggak punya izin kerja di Singapura. Jadi ketika kamu ngelamar kerja ditanyain izinnya mana apa gitu. Iya bener, jadi nggak ada satu perusahaan pun yang mau mempekerjakan saya karena ternyata saya nggak punya izin. Ternyata ya baru sadar lah bahwa ternyata kalau dikerja di Singapura harus punya izin, harus work permit. Sedangkan kan izin saya di Singapura cuma buat kuliah, belajar pada saat itu. Ya udah, akhirnya saya coba, akhirnya udahlah dapat pekerjaan yang paling sederhana itu ya, dari mulai bagian brosur di jalan, ya saya mulai kerja di toko bunga juga pernah, jadi pelayan restoran juga pernah, ya pekerjaan-pekerjaan sederhana yang banyak orang mungkin menertawakan, meremehkan, tapi justru disitulah ya saya temukan rahasia kehidupan gitu, bahwa sesungguhnya di hidup ini sekecil apapun langkah saya, asalkan saya terus melangkah dan terus melangkah, suatu saat saya pasti akan sampai ke tujuan juga. Gitu. Oke, bagaimana menyikapi semuanya sampai akhirnya kamu maju terus? Oke. Itu semua resepnya apa? Resepnya Oke, nah saya selalu percaya bahwa kerja keras itu pasti membuahkan hasil. Jadi orang yang paling beruntung itu adalah orang yang menciptakan keberuntungannya sendiri, dalam arti dia ngotot seberapa besarnya, seberapa pentingnya kah mimpi itu untuk Anda gitu, untuk kita semua. Nah, bagi saya pada saat itu saya yakin banget dan saya tahu itu adalah mimpi yang penting buat saya, dan apa yang membuat saya terus-menerus bangkit lagi karena saya selalu ingat ada hutang yang harus saya bayar, 40.000 Singapura dolar. Jadi kalau dikursin ke rupiah itu sekitar 400 juta, jumlah yang besar. Apalagi ibu saya nggak kerja, cuma papa doang yang bekerja, membanting tulang, menafkahi istri dan ketiga anaknya. Dan saya ngebayangin kalau bukan saya yang kerja keras seperti ini, nanti siapa yang harus bayar utangnya? Kalau bukan saya kan berarti orang tua saya, ya kan? Dan untuk saya ngebayangin papa yang usianya udah 50 tahun lebih pada saat itu, ya udah nggak muda lagi, harus susah-susah, banting tulang, kerja keras dapetin rupiah, harus bayar hutangnya dolar, dan saya benar-benar nggak tega gitu. Jadi saya pikir ya udah biarlah saya masih muda, setidaknya saya masih punya lebih banyak kesempatan, saya masih punya lebih banyak tenaga, ya jadi biarlah saya yang mengusahakan dan berjuang untuk bisa membayar yang hutang-hutang pendidikan saya sendiri. Berarti kapan kamu mulai berpikir bahwa saya nggak bisa nih terus-terusan kerja serabutan, maksudnya nggak bisa nih gue jadi pelayan restoran terus, ngerjain bunga terus, bagi-bagi flyer terus, itu kapan? Oke, nah jadi itu sebenarnya di saat tahun keempat sebelum saya lulus kuliah, ya jadi kan, udah mau lulus nih gitu kan, harus ngapain? Nah jadi memang pada saat itu saya masih belum punya modal, karena kan kalau dikumpulin dari uang bagian brosur segala macam nggak mungkin lah ya bisa bayar hutang, masih nggak punya modal, masih nggak punya kenalan, keterampilan, tapi akhirnya disitulah saya punya keberanian untuk akhirnya memulai bisnis sendiri begitu saya lulus kuliah.
Gitu. Jadi itu ya di tahun terakhir sih sebelum saya lulus kuliah. Oke, bisnis pertama yang dilakukan oleh kamu apa? Oh, yang gagal banyak. Karena kan orang-orang perempuan sekarang ngeliatnya gila ya, dia sukses banget mau kayak gitu. Mereka nggak tahu perjuanganmu naik turun untuk sampai sekarang tuh kayak gimana gitu kan. Jadi apa aja yang gagal-gagal, coba ceritain. Ditipu juga pernah ditipu serius? Sama perusahaan Singapura. Iya, jadi waktu itu kan udah namanya juga anak mahasiswa udah semangat pengen sukses. Siapa sih yang nggak pengen sukses gitu kan. Aku udah ngasih duit ke perusahaannya, tiba-tiba 1,5 bulan kemudian saya balik lagi, perusahaannya udah hilang, ditelan bumi ceritanya. Ternyata perusahaan abal-abalan. Ya, terus pernah juga pengen nyoba bisnis investasi karena saya pikir kan wah bebas finansial, jual beli saham gitu kan, trading. Rezeki. Tapi justru disitulah hampir seluruh uang tabungan saya susah-susah kerja keras bertahun-tahun ludes di stock market dalam waktu singkat. Jadi banyak sih jatuh bangunnya. Gitu. Tapi disitulah akhirnya ya saya sadar bahwa berani itu bukan berarti nekat. Nah, jadi walaupun saya benar-benar berani pengen punya bisnis sendiri, tapi bukan berarti semua dijabanin, semua dihantam gitu. Harus dipelajari, harus diteliti dulu, ya harus direncanakan. Oke, berarti bedanya berani dengan nekat apa? Karena kadang-kadang kan oke, gue berani nggak ya gitu. Terus yang penting jalan gitu. Tapi kan jadi kayak cenderung nekat itu tadi. What makes it different gitu? Apa perbedaannya? Kalau orang nekat itu berarti ya dia nggak pernah memperhitungkan, nggak pernah diteliti dulu. Ya intinya kalau misalnya mau ngomongin bisnis gitu ya, berarti ya udahlah pokoknya ya gue modal nekat aja nih gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya orang yang benar-benar serius pengen memulai bisnis, ya ada banyak hal kan, nggak cuma berani doang gitu, nggak cuma nekat doang, harus diperhitungkan, harus direncanakan, harus dilihat dulu apakah ini sesuai atau enggak bidangnya, prospeknya seperti apa, udah ada yang pernah sukses di bidang itu atau belum, ya kan, terus keuangannya seperti apa dan seterusnya. Jadi setidaknya walaupun rencananya tidak sempurna atau belum sempurna, karena tidak ada rencana sempurna, tapi setidaknya udah direncanakan 2-3 langkah ke depan tuh harusnya seperti apa. Yang kamu lakukan udah banyak bisnis, mencoba bisnis 1, bisnis 2, bisnis ketiga, sampai akhirnya membuat kamu menjadi seseorang yang di usia 26 punya the first billion, itu apa? Iya, nah jadi bisnis yang sukses, yang tadi yang gagal banyak ya, akhirnya saya terjun ke bidang jasa keuangan. Ya, jadi terjun ke dunia sales, saya dirikan Meridian Organization, yaitu bergerak di bidang jasa keuangan. Jadi saya menjual produk-produk keuangan, baik dari segi tabungan, deposito, asuransi, reksadana, kredit card, investasi dan sebagainya. Dan itulah semua saya ulang lagi dari nol, saya mulai lagi nol. Saya saya tekuni lagi prosesnya semuanya. Nah, yang dimulai dulu waktu di Singapura, kamu bilang yang aku ada cerita bahwa kamu ngejar-ngejar orang, terus ditolak, apa, kayak gitu? Oh iya, karena waktu itu kan walaupun kesannya keren ya, wah punya bisnis sendiri gitu, tapi nggak sekeren, seglamour yang Mbak Nina bayangkan, karena pertama, karena saya nggak punya modal, jadi semua saya ngerjain sendiri. Jadi bayangin, yang jualan juga saya, yang bagian brosur juga saya, yang angkat telepon juga saya, yang bikin kopi juga saya, semua saya sendiri. Dan karena saya nggak punya kenalan, ya jadi saya harus jualan ke orang-orang yang saya nggak kenal. Nah, jadi pada saat itu ya semua cara lah, dari buku telepon, saya ambil saya telepon satu persatu dari A sampai Z. Iya, benar-benar. Terus saya juga pernah datengin ke rumah orang, door knocking istilahnya. Jadi apartemen rumah orang saya ketokin buat saya bisa presentasi, jualan, sampai ya jualan di tempat-tempat umum. Jadi kayak di tempat stasiun bus, stasiun MRT, ya hanya sekedar untuk bisa bertemu orang supaya saya bisa presentasi dan membantu finansial mereka dan bisa menjual produk-produk keuangan yang saya tawarkan pada saat itu. Jadi nggak mudah. Gila, aku nggak kebayang door knocking, door to door. Bener, gitu ya, door to door, telepon juga. Seberapa banyak ditolak? Aduh, banyak banget, Mbak. Jadi kalau nelpon itu biasanya 100 orang bilang no, baru 1 orang janjian mau ketemu. No way. Gitu. Baru janjian mau ketemu. Kadang-kadang banyak juga yang bilang oke saya ketemu, tiba-tiba PHP gitu, memberi harapan palsu, nggak datang. Dia bilang on the way tapi nggak datang. Pernah putus asa nggak sih? Kan kamu kan selalu senyum, selalu happy gitu ya, dengar ceritanya, perjalanannya memang terdengar melelahkan dan penuh perjuangan. Tapi pernah nggak sih putus asa, like okay this is it, fed up, nggak mau lagi gitu, ditolak udah berkali-kali?
gitu kan? Capek pernah, sedih pasti, ya kan. Tapi mungkin putus asa itu satu hal yang nggak ada di kamus saya karena tanggung gitu. Jadi udah capek-capek sama ini kayak tanggung dikit lagi gitu. Kalau kamu berhenti di sini kan berarti semua itu sia-sia. Jadi bayangan saya kalau saya capek, mungkin kadang-kadang sempet down juga pernah. Ya udah nggak apa-apa, saya istirahat. Anggap aja kalau komputer itu udah panas, udah ngehang, ya udah di restart dulu karena kalau dipaksa kan rusak juga. Nah jadi ya itulah. Ada waktu untuk saya beristirahat, tapi abis itu pasti saya akan selalu bangkit lagi gitu. Jadi nggak pernah ada kamus namanya putus asa and quit gitu. I'm not a quitter. I'm a fighter. Yeay. Kalau disuruh memilih menjadi atlet atau artis? Kalau profesi sebenarnya aku lebih senang atlet sih. Kenapa? Karena lebih keren. Tapi bukannya dari segi finansial lebih menjanjikan menjadi seorang artis? Nah makanya kan tadi aku bilang kalau untuk profesi orang taunya profesinya apa atlet itu lebih keren gitu. Cuman kalau dari finansial mungkin lebih menjanjikan kalau jadi artis kali ya. Gitu. Kalau jadi artis nggak tahu itu saya ngomongnya apa Bu? Tapi sebenarnya kalau atlet juga bisa sih. Maksudnya kan atlet tuh banyak cara sih karena kalau udah jadi atlet itu kan ada usianya kan sampai umur berapa gitu. Nanti dari situ dia bisa bikin produk misalnya produk perlengkapan taekwondo sendiri atau perlengkapan olahraga atau enggak bikin tempat latihan itu bisa juga. KTV, televisi keluarga yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia, menghadirkan program-program unggulan. KTV bisa dinikmati di siaran digital dan satelit. KTV, televisi kota kita. Happy walk, yume wo sagashite mori wo aruko. Lolly walk, kaze ni fukarete hitori aruko. Robin Hood di jam berikut hanya di KTV. 人が歩けば道になる水が通れば川になるなるかならぬか自分で探せ Judo Boy di jam berikut hanya di KTV. Yakin udah jadi yang paling tahu tentang segala hal tentang sejarah? Papan tulis yang putih warna itu suka dipakai bu guru gitu. Nah, kalau misal dapur. Saya nggak ngapain mau dikebuk sama bapak mau. Bubuk. Pastikan kamu yang jadi paling update dan bisa jawab semua pertanyaan yang diberikan dalam Tertangkap Kamera. Hanya di KTV. Mau makan enak tapi nggak tahu resepnya? Sajikan menu donat karakter yang menyeramkan agar makin seru yuk. Cara membuat takoyaki bisa dibilang gampang-gampang susah ya Sister Lovers. Semakin kecil api, semakin lama memanggangnya. Makin tebal kulit yang didapat. Atau butuh tips and trik seputar dapur? Ikuti tips cara menyimpan sayuran hijau supaya tahan lama dan tetap segar. Tenang, kita kasih referensinya di Sajian Sedap. Hanya di KTV. KTV, televisi keluarga yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia, menghadirkan program-program unggulan guna mengulurkan belalainya yang bernilai edukasi, Kaos kakiku bolong. Tolong, Nirmala. Simsalabim. Halo, ketemu lagi dengan Kak Lucy. dan menginspirasi keluarga Indonesia. Berusia 14 tahun, Joy Alexander. Cara membuat takoyaki bisa dibilang gampang-gampang susah ya. Jarang banget disentuh ya, apalagi anak sekarang ya terutama ya, pasti taunya boba. Kita alergi pada produk-produk tertentu dengan makanan. Itu mulai kekerasan.
KTV bisa dinikmati di siaran digital dan satelit. KTV, televisi kota kita. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Saya sebagai relawan tidak boleh mengeluh capek. Saya ambil berhanya aja. Masih saya dikasih umur panjang, saya masih tetap jadi tagana. Gali esensi fenomena. Marwah paling mendasar itu integritas sebetulnya. Karena kalau aturannya semua sudah diatur. Ya, ini akan jadi bom waktu kalau isu stunting tidak diatasi dan tidak dicegah. Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa. Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Sampai sekarang jelas salah satunya adalah David Foster itu, aku bisa berkolaborasi sama dia. Terus aku banyak banget sih sebenarnya kalau momen yang paling indah. Tapi mungkin ya salah satu yang paling gong adalah ya David Foster sih ya menurut aku gitu. Karena nggak gampang banget, at least minta foto sama dia aja mungkin udah kayak satu kesempatan di antara semiliar kesempatan untuk bisa minta foto sama dia gitu. Apalagi terpilih waktu itu untuk benar-benar nyanyi satu panggung sama dia, sementara ribuan artis Indonesia ada di acara itu, tapi cuman aku yang share panggung sama dia. Menurut aku itu udah salah satu pengalaman yang tak terlupakan lah. Kamu meraih 1 miliar, $1 juta, gitu. Apa rasanya? Oh, nah ini pertanyaan yang banyak orang nanya, apa sih rasanya gitu dapat $1 juta? Nah tapi terus terang sebenarnya yang lebih memorable buat saya itu bukannya saat saya dapat $1 juta, tapi justru saat dimana saya bisa bayar seluruh hutang pendidikan saya 40.000 Singapura itu lunas. Cash saya bayar tuntas. Jadi itulah, jadi sekitar 6 bulan pertama sejak saya lulus kuliah, dan itulah yang lebih memorable buat saya. Karena 6 bulan pertama sejak kamu lulus kuliah udah langsung bayar. Orang bayar bertahun-tahun biasanya kan? Iya bersyukur lah, itu kerja keras bertahun-tahun sebelumnya kan. Nah tapi itulah yang lebih memorable buat saya, karena saya ingat banget pada saat itu saya udah bisa ngelunasin semuanya. Karena waktu itu belum punya credit card, belum punya cek, ya udah saya pakai cash gitu kan, guys, keras. Dan habis itu saya langsung telepon papa mama dan bilang, "Mah, nggak usah khawatir, utang-utangnya saya udah bayar gitu." Dan saya ingat banget itu rasanya kayak seakan-akan kayak beban yang bertahun-tahun selalu ada di pikiran. Yeay gitu, I did it gitu kan, saya berhasil. Dan itu sangat memorable. Jadi itu sebenarnya jauh lebih memorable dibanding yang $1 juta ya, karena ya itu kesuksesan pertama. Dari situ ya makin lama ya saya makin geluti, pastinya kesuksesan juga makin datang, dan kalau dikumpulin lama-lama ya akhirnya tercapai juga kan $1 juta. Tapi ya momen yang bayar utang itulah yang lebih memorable. Reaksinya mama papa ketika tahu, mereka nggak tahu kalau kamu berencana untuk melunasi hutang-hutang sekolah itu? Atau mereka udah tahu bahwa Mary ini lagi kerja nih buat apa gitu? Iya. Mereka sih tahu. Mereka tahu bahwa kan salah satu alasan kenapa saya bilang saya pengen punya bisnis sendiri, saya pengen pengen usaha sendiri, ya karena saya pengen financial free. Saya bilang saya nggak pengen bebani papa mama. Tapi tentu saja mereka selalu bilang nggak apa-apa. Ini kan maksudnya orang kamu tua lah ya, masih anak, masih tanggung jawab papa mama gitu. Nggak usah kamu pikirin, yang penting kamu do aja yang kamu suka gitu. Nggak usah khawatir gitu. Jadi ya biasa mereka selalu bilang nggak usah dipikirin gitu. Tapi ketika saya benar-benar berhasil melakukan itu dan mewujudkan itu, jadi rasanya seneng banget aja. Mereka juga dengernya gimana? Oh pastilah, ya karena kan gitu nggak? Ya enggak lah, nggak kayak gitu ya. Tapi kadang-kadang kan kegembiraan yang paling dalam justru yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu. Jadi maksudnya ya kadang-kadang dengan silent moment for quite a few second aja itu saya udah bisa ngebayangin sih sebenarnya apa yang terjadi di sana. Jadi itu yang lebih memorable lagi mama papa gitu ya, gila.
Masih banyak sih sebenarnya, karena kan bisnis juga belum benar-benar total banget gitu. Mau bisnis apa lagi, Bu? Lagi pengen banyak sih, ada yang di dunia pernikahan juga ada gitu. Apalagi mau menyediakan sebuah apa ya, belum datang sih. Jadi kalau memang udah ada gitu aku ngomongnya enak. Okay. Di dunia pernikahan gitu. Terus udah gitu juga bisnis yang buat baju di akomodir. Jadi temanya tuh taekwondo, tapi bisa dipakai buat sehari-hari. Aku lagi masih mikirin itu. Sama itu tadi tempat latihan. Tempat latihan juga tuh cita-cita aku banget. Cuman kayaknya itu masih kalau memang uangnya udah agak banyak banget sih. Tapi dalam jangka dekat dan dalam jangka dekat yang sangat ingin kamu wujudkan apa? Itu dua itu tadi, bisnis di dunia pernikahan fashion kan. Fashion itu yang baju taekwondo akomodir, bisa buat anak-anak, bisa buat dewasa. Terus sama yang di dunia pernikahan. Bukan WO tapi. Karena aku nggak bisa kontrol orang personal gitu. Karena kalau orang itu bikin kamu naik darah, kamu langsung gitu. Hal apa yang belum terwujud? Apa yang belum terwujudkan oleh Regina sekarang? Nah itu sebenarnya nggak jauh beda sama yang tadi. Aku pengen banget bisa menangin Grammy Award buat Indonesia. Amin Tuhan. Nggak tahu kapan Kak, tapi ya itu salah satu mimpi aku yang lainnya gitu. Amin. Sukses udah. Berarti harapan dan doa Mary buat ke depan nanti apa? Doa saya yang paling nggak apa? Doa ya pastinya. Saya pengen suatu hari saya pasti bisa ngelihat anak-anak saya juga tumbuh menjadi orang yang sukses. Dan jadi tuh doa seorang ibu pastinya setiap hari bukan untuk diri kita ya, pasti kita selalu mendoakan anak-anak gitu kan. Ya, jadi saya pengen, bener. Jadi ya namanya juga perempuan kan, pasti kan maksudnya perempuan itu banyak hal yang kita cintai, banyak doa yang kita ucapkan, tapi pada akhirnya pastinya ya untuk anak-anak saya. Jadi saya pengen suatu hari lagi nanti saya bisa walaupun udah keriput ya, semoga nggak banyak lah ya keriputnya, tapi setidaknya saya masih bisa melihat dengan mata kepala saya sendiri anak saya tumbuh menjadi orang yang sukses, yang berguna bagi banyak orang, yang masih bisa berbakti kepada orang tuanya. Jadi ya itulah mungkin harapan terbesar saya. Terus berarti yang paling berjasa dalam kehidupan kamu sebagai seorang atlet, sebagai seorang artis itu siapa? Kalau sebagai seorang atlet itu pastinya papa dan pelatih taekwondo aku. Jadi pelatih taekwondo aku yang pertama namanya Sabem Devdi. Nah, siapa Devdi? Sabem Devdi. Sabem Devdi orang apa? Orang Indonesia. Oh, namanya Sabem Devdi. Sabem Devdi namanya. Oh, oke. Gitu, dua itu. Terus kalau di dunia entertainment pastinya mamaku sama sama ya papaku juga. Terus orang-orang terdekat, tapi terutama mama aku sih. Emang benar gitu, mereka dulu bilang kalau misalnya taekwondo ini bisa jadi satu hal yang melancarkan kamu di dunia pekerjaan kamu nanti. Entah di dunia apapun itu. Dari sekolah pun memang dari taekwondo bisa dapat beasiswa. Dari pekerjaan pun kamu akan lebih dimudahkan untuk masuk pekerjaannya gitu, karena background prestasinya gitu. Dan emang jauh sih dari bayangan mereka gitu. Aku terjun ke dunia entertainment dan memang benar juga gitu. Taekwondo itu melancarkan aku bisa dapat iklan, aku bisa dapat nge-host, itu semuanya yang berhubungan sama bela diri. Oke, kalau ada mama misalnya sekarang, kamu mau ngomong apa sama mama? Pastinya aku mau bilang makasih sama mamaku yang sudah membesarkan aku dari kecil sampai sekarang ini penuh dengan kasih sayang, pastinya penuh dengan kesabaran karena anaknya ini badung banget. Dan keras kepala banget, punya pemikiran sendiri, itu pasti bikin mama aku jadi stres sih. Tapi alhamdulillah sekarang udah lebih bisa lebih bisa
halusan dikit lah aku gitu. Jadi sama mama aku juga udah nggak sering berantem. Kalau dulu tuh adu argumen terus gitu. Karena nggak bisa kalah ya Ries Nggak ya? bisa. Nggak bisa disalahin juga ya? Oh ya ngerti-ngerti Bu. Kadang-kadang dikasih tahu gitu kayak nggak bisa gitu dong. Kan sekarang gini gitu. Iya, lebih banyak argumentasinya. Tapi sekarang juga semenjak menikah juga karena aku juga ada apa yang ngasih tahu juga kan, jadi nggak boleh gitu gini. Oh iya ya, oke. Oh iya benar juga ya. Dengerin dulu. Oh iya dengerin dulu ya gitu. Siapa orang yang paling berjasa di karir kamu? Yang membuat kamu selalu mendorong kamu untuk oke Mary, ayo jalan terus. Iya. Nah, ada. Nah, jadi orang itu bersyukur juga sekarang udah jadi pasangan hidup saya. Iya, jadi pacar saya sekarang jadi suami saya, Alfa. Jadi dia yang benar-benar side by side menemani saya pada saat itu. Jadi kita susah bareng, bermimpi bareng, berjuang bareng dan saling mengingatkan bareng gitu. Dan saya selalu bilang kalimat ungkapan saya buat dia, saya selalu bilang jangan berjalan di depanku, jangan berjalan di belakangku, tapi berjalanlah di sampingku dan jadilah pasangan hidupku. Dan sekarang menjadi pasangan hidupnya. Yes, gitu. Nah jadi ya beliaulah yang menemani saya. Ya karena pada saat itu kan orang tua juga nggak di Singapura kan, semua di Jakarta. Tapi lewat doa dan perhatian mereka dan doa-doa mereka, pastinya mereka lah yang menjadikan saya seperti sekarang ini. Tapi benar-benar mendampingi perjuangan pada saat itu. Iya. Alfa. So sweet, bener so sweet. Yang jelas pertama mama yang nggak putus-putus mendoakan aku. Terus yang kedua tante-tanteku. Tante-tante penting. Jadi tante-tante. karena mereka yang mengenalkan aku dengan perkafean gitu. Karena mereka memang penyanyi-penyanyi kafe dulunya kayak gitu. Dan mereka yang kayak hayu-hayuin, ya udah nyanyi aja kayak gitu. Karena mereka juga tahu kan keadaan ekonomiku tuh dulu kayak gimana, aku nggak bisa kuliah. Jadi ya kenapa enggak make money dari nyanyi di kafe? Toh itu kan bukan pekerjaan yang buruk menurut aku gitu. Memang identik dengan dunia malam, identik dengan ya pergaulan-pergaulan bebas atau gimana. Tapi aku percaya ketika kita mau terus lurus dan tujuan kita benar-benar buat keluarga, ya menurutku itu sah-sah aja dan halal-halal aja menurut aku kayak gitu. Itu sih mama sama tante-tanteku sih. Kalau ada mereka di depan kamu sekarang, kamu akan bicara apa? Apa akan kamu ucapkan untuk mereka? Buat mama sama tante Loli, sama almarhum sih ada tanteku, salah satunya lagi tante Lia. Aku cuma mau bilang makasih karena ya nggak akan ada di sini seperti ini juga kalau bukan karena doa-doa dan support dari mama dan tante Loli. Itu aja sih. Yakin udah jadi yang paling tahu tentang segala hal tentang sejarah? Papan tulis yang putih warna itu suka dipakai bu guru gitu. Nah, kalau misal Kabur. Saya nggak ngapain mau digebuk sama bapak mau. Bubuk. Pastikan kamu yang jadi paling update dan bisa jawab semua pertanyaan yang diberikan dalam Tertangkap Kamera. Hanya di KTV. Apakah mereka tidak tahu kita sudah di abad ke-21? Bahkan kakekku pun tidak lahir tahun 1820. Kalau begitu, selamat membaca Ronaldinho. Ayo kita main tendangan penalti. Gawangnya berbentuk bundar dan wasitnya terbang. Terbang? Aku tidak bisa membayangkannya. Ronaldinho, Senin sampai Jumat di jam berikut. Hanya di KTV. Yang namanya hidup nggak perlu terlalu dibawa serius. Santai aja sambil ketawa ke TV melihat video-video lucu. Waduh ente, minumnya gimana sih? Kok keluarnya dari bawah? Ya ilah, ngasih semangat malah dicipratin es. Dunia tawa. Hanya di KTV. Halo teman-teman. Bona, kita main yuk. Yuk saksikan Bona and Friends. Bona, Ula, dan Kakak, maukah kalian membantuku? Sini ku bantu, Tita. Bona mengulurkan belalainya meraih kunci di ranting pohon yang tinggi. Bona and Friends,
kartun yang lucu dan seru. Tayang di jam berikut ini ya, pastinya hanya di KTV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas. Mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan, kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Saya sebagai relawan tidak boleh mengeluh capek. Saya ambil berhanya aja. Masih saya dikasih umur panjang, saya masih tetap jadi tagana. Gali esensi fenomena. Marwah paling mendasar itu integritas sebetulnya. Karena kalau aturannya semua sudah diatur. Ya, ini akan jadi bom waktu kalau isu stunting tidak diatasi dan tidak dicegah. Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa. Berkas Kompas. Setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. 人が歩けば道になる水が通れば川になるなるかならぬか自分で探せ Judo Boy di jam berikut hanya di KTV. Mau makan enak tapi nggak tahu resepnya? Sajikan menu donat karakter yang menyeramkan agar makin seru yuk. Cara membuat takoyaki bisa dibilang gampang-gampang susah ya, Sister Lovers. Semakin kecil api, semakin lama memanggangnya. Makin tebal kulit yang didapat. Atau butuh tips and trik seputar dapur? Ikuti tips cara menyimpan sayuran hijau supaya tahan lama dan tetap segar. Tenang, kita kasih referensinya di Sajian Sedap. Hanya di KTV. Saya percaya bahwa hidup itu bukan untuk kita tangisi, tapi untuk kita perjuangkan dan untuk kita syukuri. 1000 orang bilang Anda tidak bisa, itu biasa. Tapi kalau Anda sendiri bilang Anda tidak bisa, disitulah Anda akan binasa. Jadi sebagai perempuan, kita harus bisa percaya diri dan harus bisa selalu menghargai dan mencintai diri kita sendiri. Dan sekali lagi ingat, kalau saya, Mary Rena saja bisa, dengan doa dan dengan usaha, Anda semua pasti bisa. Yeay. Sebenarnya aku ngeliat kan semua orang pasti punya kelebihan masing-masing ya. Jadi kalau untuk menoreh prestasi sih, kalau aku bilang pasti bisa gitu. Semua anak-anak muda pasti bisa punya prestasi. Cuman tinggal salah pergaulan atau enggak. Dan kadang-kadang alasan mereka suka kayak, ya gimana dong, gua kan broken home gitu, yang kayak gitu kan. Kalau menurut aku sih nggak bisa dijadiin alasan ya. Kalau misalnya dibilang broken home itu, kenapa dibilang broken home? Karena papa mamanya pisah gitu. Kalau karena papa mamanya pisah aja, itu nggak jadi masalah sih buat orang kayak aku gitu. Betul. Justru itu bisa dijadi satu cambukan gitu, yang bikin lo semangat supaya kayak gue harus sukses gitu, buat nunjukin gitu. Enggak, jadi udah orang tua kita pasti disalahkan juga gitu. Jangan lagi mereka disalahkan karena mereka nggak bisa ngedidik anaknya dengan benar gitu. Kalau aku sih lebih ke situ sih ngeliatnya. Banyak anak-anak yang mencoba dan berusaha untuk berprestasi, nggak bisa, stres akhirnya. Belum kali, karena kan bikin prestasi itu nggak gampang. Kebetulan aja pas aku pertama tanding langsung dapat medali emas, kebetulan gitu. Cuman kan bukan berarti yang lain juga sama kayak gitu. Cuman kalau memang nggak berbakat di satu bidang, kan masih bisa coba yang lain gitu. Masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang bisa buat tempat lo untuk berprestasi. Nah, berarti tipsnya buat teman-teman di sana apa nih? Sebenarnya supaya nggak stres kakak. Aduh, coba ini nggak bisa ini. Sebenarnya lebih cari tahu dulu sih hal yang bisa membuat kalian bahagia itu apa, hal yang bisa membuat kalian senang, kalian relax itu apa. Kadang-kadang kalau misalnya kayak aku, walaupun muka aku kalem, bener. Jadi sih gue nggak tahu sih awalnya kamu tuh adalah atlet taekwondo. Iya kan, nggak tahu kan. Tapi memang hal yang memuaskan aku pada saat aku bisa nendang sekenceng-kencengnya.
pada saat aku ngelihat orang yang megangin body protector aku tuh ngerasa senep gitu, itu bikin aku seneng gitu, kayak hah kenceng ya tendangan, gila lo kecil-kecil tendangannya kenceng banget, itu bikin aku bahagia gitu. Terus dengan aku ngeluarin keringat, karena aku susah keringetan kan. Oh iya. Kalau syuting pun orang bingung kayak nggak keringetan, iya nggak susah gitu. Cuman kalau aku lari Senayan 5 puter, terus dengan latihan fisik lainnya, terus aku keringetan, itu kayak aku tuh menikmati banget setiap tetesan keringet yang aku keluarin tuh aku nikmatin banget gitu, kayak gila keringetan tuh nikmat banget ya kayak gitu. Nah mungkin ada teman-teman di rumah mungkin yang dengan mereka ngegambar atau mereka bikin kerajinan tangan, mereka bahagia, ya itu juga bisa bikin prestasi kan, bisa jadi desainer terkenal. Berarti ditelatenin aja, ditekunin aja ya. Kalau misalnya nggak sukses di sini, coba yang lain, coba terus tadi intinya gitu nggak ya. bisa olahraga, masak bisa, semua bisa. Saya nggak bisa masak, Bu. Nggak bisa? Nggak bisa. Ya cari yang lain. Iya, Apalagi nyanyi aja udahlah. Nyanyi aja, nah itu udah bisa nyanyi. Mau aku ajarin nyanyinya? Jangan, Bu, udah. Selain tadi aku bilang kalau terus jadi diri kita sendiri, dan kalau menurut aku mindset kita yang harus benar-benar dibentuk sih gitu, karena tujuan kamu kerja apa, itu aja dulu satu. Terus kamu kerja untuk siapa, tujuan kamu kerja itu apa, dan kenapa kamu pilih pekerjaan itu. Kalau menurut aku nyanyi itu udah passion aku. Jadi ya dia adalah hobi yang bisa menghasilkan uang untuk aku gitu. Dan itu juga kenapa aku bernyanyi, untuk mendapat uang untuk siapa, untuk keluarga aku kayak gitu. Jadi kalau kita udah punya tujuan yang benar, kalau kita udah punya mindset yang benar, menurut aku, jadi mau model apapun rintangannya, mau model apapun apa ya tantangannya, aku percaya sih kita pasti bisa lakuin. Dan apa ya, itu tadi Tuhan tuh nggak pernah tidur gitu. Kadang kan orang yang berjuang terus dia lupa berdoa. Kalau Tuhan nggak kasih mau ngomong apa, gitu kan. Tapi kalau orang yang berdoa terus tapi dia nggak ngapa-ngapain, diam aja berdoa aja terus sampai mati, ya sama aja bohong juga kan. Jadi ya menurut aku berjuang berdoa itu harus sinkron gitu. Jadi kalau kita udah terus berjuang, mungkin belum tahun ini, mungkin belum, tapi percaya deh Tuhan tuh pasti kasih kok. Buktinya tahun ke-7. Puji Tuhan. Iya itu sih. Jalan merangkak atau jalan koprol? Jalan merangkak. Jalan koprol. Lebih keren. Karena lebih gampang daripada koprol. Iya. Kalau jalan merangkak, orang dipikir kita sakit. Kalau jalan koprol, wow, bagus. Di PHP-in atau ditolak? Di PHP-in aja deh. Ditolak. Oh, kenapa? Jelas karena. Jelas. Kayaknya kalau ditolak terlalu mengenaskan. Kan di PHP juga ngenes. Iya sih, cuman kalau di PHP kan kita kayak masih ngarep, tapi lama-lama aduh. Ditanya apa kabar atau menanya apa kabar? Menanyakan apa kabar. Oh, karena? Karena menurut aku nggak semua orang yang ada inisiatif untuk bertanya duluan. Karena kan ada orang yang kayak, ngapain gue nggak ditanya, ngapain gue nanya dia. Menanya apa kabar. Kenapa? Bosan ditanyain apa kabar mulu. Kan udah kelihatan sehat, alhamdulillah. Nggak tahu sih, kalau lebih seneng kayak gitu. Bener loh, nggak banyak loh orang mau nyapa duluan. Nggak mungkin juga sama orang baru kenal kan. Gimana apa kabar? Aduh, lagi bete sama laki gue. Nggak mungkin. Saya benci ketika saya dibohongi. Saya benci ketika saya harus menunggu lama. Saya cinta? Saya cinta keluarga dan suami saya. Saya cinta Tuhan. Anaknya religius banget sih ini. Cinta Tuhan aja udah. Kayaknya dia PHP doang. Ya, oke. Bohong pasti definitely enggak. Oke. Harga mati. Oke.
Kompas TV, independen, terpercaya.